Bapa yang baik, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas berkat dan rahmat yang melimpah dan kasih-Mu yang begitu besar dan memberkati kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini berkati kami semua yang melakukan persekutuan online ini. Tuhan menjamah. Tuhan jamah setiap hati kami yang haus dan rindu untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau datang dengan membawa hati yang penuh dengan sukacita, hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa hadir dan melawat kami. Dan kami percaya yang sakit disembuhkan malam ini dalam nama Yesus. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, dan yang kekurangan kiranya Tuhan mencukupkannya dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai persekutuan online dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam keluarga Imamat Rajani yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai persekutuan online malam ini dengan penuh sukacita. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Mari kita angkat pujian. Hanya Kau milikku di surga. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Yes, yes, yes. Ku ingin di bumi hanya Kau. Tak ku andalkan
tetap Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik dan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya Kau tetap Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, dan Allah yang kami tinggikan. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi Bapak Ibu, tak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu nyata untukku. Dan ku hidup oleh percaya. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di persekutuan kita. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita waktu mendengar bagian dari firman Tuhan sekalipun masih online ya. Tapi tetap kita bangga, kita bersyukur Tuhan kita baik. Sebelum kita dengar bagian dari firman Tuhan malam hari ini, kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk kebaikan-Mu. Hati kami siap ya Tuhan, Kau sirami dengan firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu. Tanpa-Mu kami tidak mampu berbuat apa-apa ya Tuhan. Itu sebabnya hari ini hati kami terbuka. Berfirmanlah Bapa, firman-Mu adalah kekuatan untuk kami. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini sampai nanti ke ulang tahun Imam Raja ini, kita akan membahas mengenai persekutuan. Apa itu persekutuan, kenapa penting, bagaimana dan sebagainya. Tapi izinkan saya mengawalinya dulu dengan firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya mulai yang ke-5. Kita akan coba lihat dari sini. Allah adalah terang. Ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Saya baca sekali lagi ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita tinggal di dalam terang, sama seperti Kristus tinggal di dalam terang, dampaknya dalam ayat 7 itu ada dua. Pertama, kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan yang kedua, darah Yesus mengalir atau menyucikan kita. Pertanyaannya, begitu pentingkah arti persekutuan? Kok sampai firman Tuhan hari ini yang kita baca ini, dampak daripada kalau kita tinggal di dalam terang, kita memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ini menarik saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita lihat secara etika, firman Tuhan mengajari kita untuk tinggal di dalam terang. Tapi sebelumnya kita bahas dulu ini. Apa artinya tinggal di dalam terang? Tinggal di dalam terang itu artinya tinggal di dalam kehidupan yang transparan. Tinggal dalam kegelapan artinya tinggal dalam kehidupan yang penuh dengan rahasia. Ada hal-hal yang kita tutupi. Tapi kalau tinggal di dalam terang, satu kehidupan yang transparan, tidak ada yang kita tutupi. Orang bisa menilai kita seperti ikan di akuarium, itu artinya tinggal di dalam terang. Kekristenan seharusnya adalah seperti itu, tidak ada yang dirahasiakan. Kalau sampai saya masih merahasiakan sesuatu, berarti saya masih menyimpan kegelapan. Saya masih bersembunyi di bagian-bagian tertentu mengenai kegelapan hidup. Dan itu membuat saya tidak akan bisa mengalami dua hal ini, yaitu persekutuan seorang yang lain, dan juga mengalami darah Yesus itu menyucikan atau mengalir dalam diri saya. Saudaraku, persekutuan seorang dengan yang lain, ini menjadi dampak yang sangat besar kalau kita tinggal di dalam etika firman. Sebegitu hebatkah arti persekutuan? Sebegitu hebatkah tujuan daripada persekutuan? Ini yang menarik yang akan kita bahas, dan memang seperti itu.
Bapak Ibu, seperti apa itu? Sebelum lebih lanjut lebih detail, saya mau terangkan dulu bahwa Tuhan Yesus itu punya visi ada 3, punya tujuan ada 3. Dan ini menjadi visi utama. Jadi visi utama gereja itu mengambil visinya Yesus menjadi visi utama. Ada 3. Yaitu yang pertama, menjadikan kita ini serupa dengan Dia. Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan, maka Dia memberikan hukum yang sesungguhnya menjadi hukum terbesar, yaitu mengasihi Tuhan. Karena ketika orang-orang Farisi bertanya, hukum mana yang terbesar? Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap. Jadi hanya dengan mengasihi Tuhanlah kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Lalu yang kedua, visi Tuhan yang kedua adalah unity, kesatuan. Ini yang disebutkan menjadi keluarga kerajaan Allah. Bahkan sampai Yesus berdoa di dalam Yohanes 17 supaya menjadi satu. Arti satu itu sana bagaimana gereja itu menjadi keluarga, menjadi tubuh Kristus. Nah, aturan di sana adalah hukum terbaru, yaitu saling mengasihi. Aku memberikan kepadamu hukum terbaru, yaitu supaya kamu love one another, saling mengasihi seorang yang lain. Saudara, ini yang menjadi arti persekutuan. Ini menjadi arti persekutuan. Karena, tapi sebelum lebih lanjut, supaya tiga-tiganya jangan hilang dulu. Yang terakhir adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ini hukum terakhir. Pergilah jadikan semua bangsa murid-muridku. Kembali, dari visi utama Tuhan yang kedua inilah gereja harus mengambilnya, mengadopsinya, mengerjakannya, menjalankannya. Karena gereja ditugaskan untuk mengerjakan itu, yaitu menjadikan keluarga atau kerajaan Allah. Ini yang kita sebut menjadi komunitas, menjadi persekutuan. Dan itu sangat penting. Sangat penting. Kenapa sangat penting, saudara? Dampak yang sangat banyak dampaknya. Salah satunya adalah kuasa terbesar di dalam Alkitab sesudah kuasa Roh Kudus adalah kuasa kesatuan. Masih ingat ketika orang-orang membangun Babel, menara Babel, Tuhan menilik dari surga dan Tuhan ngomong, karena mereka ini satu bangsa, satu bahasa, satu tujuan, maka apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi Tuhan sangat peduli dengan kesatuan. Bahkan Tuhan memberikan kuasa yang sama dengan kuasa Roh Kudus. Besarnya dasarnya adalah di dalam kesatuan. Makanya nanti di dalam Injil dikatakan, kalau kamu sepakat, 2 orang saja sehati berdoa minta apapun juga, Tuhan akan berikan. Karena di dalam kesehatian, kesepakatan itulah Tuhan ada. Sehingga arti persekutuan itu luar biasa sekali. Sebagian orang sebut komunitas, sebagian orang sebut persekutuan, atau apapun namanya. Ada yang ngomong kelompok sel, atau apapun namanya. Tapi intinya, di dalam kelompok sel itulah, di dalam persekutuan, atau di dalam komunitas itulah, kita bisa membangun kekeluargaan, kita membangun keluarga. Nanti kalau kita lihat di dalam 1 Timotius, pasalnya yang keberapa itu dikatakan, bahwa tubuh Kristus adalah keluarga Allah. Di dalam 1 Timotius 3:15 ya, oikos, rumah tangga. Dikatakan di sana bahwa arti gereja yang sesungguhnya adalah keluarga. Jadi sebenarnya bergereja atau berpersekutuan doa atau apapun namanya, intinya berpelayanan, kita harus membangun komunitas atau membangun keluarga kerajaan Allah. Namanya keluarga berarti kehidupan yang saling terikat, kehidupan yang harus saling menjadi berkat, kehidupan yang saling terikat dan saling peduli, saling butuh satu dengan yang lain. Dan persekutuan kita harus kita buat menjadi keluarga. Karena hanya di dalam konteks seperti itulah Tuhan ada. Dan sejujurnya Tuhan ingin memakai kita, saudara. Pergerakan tidak akan bisa dikerjakan oleh hanya sebatas denominasi. Pergerakan hanya bisa terjadi ketika kita memberikan hati kita sampai kepada tujuan Tuhan, yang adalah kita menjadi keluarga atau persekutuan. Itu sebabnya Tuhan sangat peduli dengan persekutuan. Dan Tuhan sangat, bahkan visinya Tuhan adalah komunitas, keluarga. Yang saya sudah ngomong tadi. Bagaimana kita menjadi keluarga kerajaan rohani, menjadi keluarga kerajaan Allah. Lah, karena saking pentingnya itu, saudara, kita akan membahas ini berulang-ulang supaya kita bisa menikmati dan bagaimana caranya. Supaya betul-betul luar biasa dalam kehidupan kita. Kita awali di dalam 1 Yohanes 1 itu tadi.
untuk kita bisa membangun persekutuan seorang dengan yang lain, dikatakan jalan satu-satunya adalah kita harus hidup di dalam terang. Sama seperti Kristus di dalam terang. Kita harus hidup saling terbuka. Kita harus hidup saling jujur. Tidak boleh ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita, kan kira-kira begitu. Tapi hidup yang saling terbuka dan hidup yang saling mau menolong seorang dan yang lain, dan hidup yang prinsipnya apa yang harus saya lakukan supaya saya menjadi berkat. Bukan bagaimana orang memberkati saya, tapi apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa menjadi berkat. Itulah yang harus kita kerjakan sehingga tercipta persekutuan yang seperti Tuhan mau. Dan ini menarik sekali. Menarik sekali. Dan kalau kita sudah memiliki persekutuan seorang dengan yang lain dan terus-menerus tinggal di dalam terang, lalu darah Yesus itu juga akan mengalir, akan menyucikan kita dari semua dosa-dosa. Saudaraku, banyak orang berdoa puasa supaya diurapi oleh Tuhan. Saya tidak anti doa puasa, karena saya pun doa puasa. Tapi izinkan saya menerangkan, untuk kita menarik kuasa Tuhan penuh di dalam diri kita, sebenarnya jalurnya bukan melalui doa puasa. Saya tidak pernah membaca sebuah nasihat atau ayat dari firman Tuhan, berdoa puasalah supaya kamu penuh dengan kuasa. Sekalipun banyak dikerjakan orang, sekalipun itu tidak dosa dan tidak salah, tapi maksud saya, sebenarnya jalur utamanya bukan seperti itu. Jalur utamanya supaya kita ada kuasa, jalur utamanya adalah kita di dalam terang. Karena nanti darah Yesus akan mengalir. Lalu sesudah itu kita tunduk kepada Allah. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Ketundukan kita kepada Tuhanlah membuat kita bisa menikmati otoritas Tuhan itu. Salah satu ketundukannya adalah kepada visi Tuhan ini. Bagaimana kita mau hidup sebagai keluarga Allah. Salah satu. Karena nanti dalam persekutuan itu kita akan dilatih untuk saling menaklukkan diri. Ketundukan kita kepada Tuhan akan terimplementasi dengan bagaimana ketundukan kita seorang dengan yang lain. Saling menghargai. Ada prinsip otoritas di sana. Ada prinsip kasih yang luar biasa di sana. Dalam keadaan seperti itulah otoritas Tuhan, kuasa itu akan kita nikmati. Darah Yesus mengalir. Kenapa darah Yesus mengalir? Saya katakan akan ada kuasa. Kalau kita ingat pelajaran waktu kita sekolah, fungsi darah dalam tubuh kita ini ada berapa ya? Satu, darah itulah akan membawa O2, oksigen itu ke seluruh tubuh sehingga kita bisa memiliki kekuatan. Oksigen. Di dalam Alkitab, pneuma, udara atau oksigen itu dilambangkan atau diartikan sebagai Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa betul-betul memiliki persekutuan seorang yang lain, lalu darah Yesus mengalir dalam diri kita, dalam persekutuan kita, maka Roh Kudus itu akan betul-betul mengalir. Roh Kudus itu akan menguasai hidup kita, dan inilah yang menciptakan yang bernama kuasa itu. Lalu fungsi darah yang selanjutnya adalah darah itulah membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita sehingga kita mengalami namanya pertumbuhan. Jadi kalau kita tinggal di dalam terang, kita memperoleh persekutuan yang lain, selanjutnya inilah membuat kita juga mengalami pertumbuhan rohani. Jadi kita tidak stagnan. Kita tidak menjadi orang-orang Kristen yang yang bonsai, tapi kita bertumbuh terus ke arah yang benar, ke arah yang pada akhirnya nanti keserupaan dengan Kristus juga. Jadi kita bertumbuh ke arah yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Lalu ketika darah ini mengalir, dia juga akan menetralisir suhu. Jadi kita tidak panas, tidak dingin. Jadi tidak suam-suam kuku. Supaya kalau dalam Alkitab dikatakan suam-suam kuku kan dimudahkan dalam wahyu ya. Jadi tidak, tapi kita betul-betul ada di dalam suhu ilahi yang benar. Jadi kita menjadi sehat secara luar biasa, secara rohani. Dan itu hanya akan terjadi jikalau kita ada di dalam terang dan kita menikmati persekutuan seorang dengan yang lain. Coba saudara pernah membakar ikan atau membakar ayam atau membakar apa? Coba pilih dari arang atau apapun namanya atau kayu yang paling menyala, pisahkan dia dari tempat pembakaran itu yang paling menyala. Tunggu 2 menit. Dia akan mati sendiri. Kenapa? Karena dia butuh persekutuan sesama arang itu baru dia akan menyala.
Ini menjadi gambaran. Kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dengan benar kalau kita homeless, kalau kita tidak punya rumah, tidak menjadi keluarga satu dengan yang lain. Kita tidak bisa independen. Tuhan tidak pernah menciptakan kita menjadi manusia yang independen, tapi Tuhan menciptakan kita menjadi manusia yang kebergantungan satu dengan yang lain, makhluk sosial. Itu sebabnya kita tidak harus ada di dalam persekutuan dan harus berpersekutuan, harus berkomunitas. Menurut saya, gereja, saya tidak ngomong denominasi ya, tapi harus membangun komunitas ini. Tuhan tidak pernah punya visi mengenai gereja besar. Saya ulangi, Tuhan tidak pernah punya visi mengenai gereja besar. Sekalipun, saya pun tidak anti gereja besar. Tapi dengar bahasa saya. Tapi Tuhan punya visi menjadi gereja banyak. Gereja besar boleh, tetapi itu haruslah kumpulan daripada komunitas-komunitas. Jadi maksudnya, apa maksudnya? Gereja besar boleh, tapi harus kumpulan dari komunitas-komunitas. Maksudnya begini saudara. Gereja itu haruslah kumpulan dari kelompok kecil sebagai unit dasar dari pembentukan gereja. Jadi persekutuan atau komunitas itulah menjadi unit dasarnya, bukan sebagai salah satu acara kegiatan gereja. Saya tidak tahu di gereja Bapak Ibu, saya tidak mengerti misalnya ada namanya komsel, ada namanya FA, ada namanya entah apalah namanya. Kalau itu hanya sekedar kelompok kecil tapi sebagai salah satu acara kegiatan gereja tersebut, itu bukan persekutuan yang Tuhan mau. Tetapi yang Tuhan mau adalah kelompok kecil itu sebagai unit dasar pembentukan gereja. Jadi itu menjadi tiang penopang gereja itu sendiri. Lalu nanti dia akan berkembang. Jadi kelompok kecil itu akan menjadi gereja rumah, kira-kira begitulah. Nanti kali detail kita bahas di minggu-minggu selanjutnya. Tapi ini dulu dasar-dasarnya. Sangat dasar sekali. Kuasa ada di dalamnya, darah Yesus mengalir di dalamnya. Lalu saya terangkan lagi lebih detail. Mengapa persekutuan atau mengapa komunitas? Karena saya mau ngomong tadi, karena dari awal komunitas itu merupakan rencana Tuhan. Dari kekal sampai kekal. Luar biasa. Persekutuan itu rencana Tuhan dari kekal sampai kekal. Perhatikan ya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Ya, yang pertama, Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Jadi Allah kita itu pun adalah Allah yang berkomunitas. Dia tidak independen, tapi dia Tritunggal. Tuhan kita itu 3 pribadi, tapi dalam satu dalam satu kealahan, Trinitas. Jadi mereka menjadi komunitas. Itu sebabnya luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Hanya komunitas Tuhan itu betul-betul lebur di dalam kasih. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana Allah Bapa, Allah Anak, mana Roh Kudus. Karena mereka menjadi satu kesatuan yang lebur di dalam kasih. Dan mereka tidak punya potensi untuk pecah seperti yang diajarkan beberapa tokoh-tokoh atau beberapa pembicara-pembicara yang hebat katanya. Tapi yang ngomong bahwa sebenarnya Tuhan itu punya potensi untuk pecah. Bagi saya itu kesesatan. Kenapa? Karena mereka sudah dilebur di dalam kasih. Ketika kita melihat dari sudut pandang keberdosaan akan kacau semua. Itu sebenarnya kita harus lihat dari sudut pandang ilahi. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Jadi persekutuan yang Tuhan mau pun untuk kita alami adalah persekutuan yang harus diikat oleh kasih yang mesra. Dan saya berharap ini harus kita kerjakan pelan-pelan. Nanti pengurus-pengurus saya ingin sekali berdiskusi lebih detail mengenai ini, supaya betul-betul kita bisa alami dan nikmati dan kita kerjakan. Karena ini visi Tuhan yang luar biasa. Saya berharap seperti itu ya. Lalu lihat, keluarga yang pertama juga Adam dan Hawa itu menjadi komunitas. Dan lihat, iblis pun langsung berusaha merusak komunitas itu dengan cara terbunuhnya si Habel. Jadi karena iblis melihat ketika komunitas ini akan tetap kuat, iblis hajar ini. Jadi peperangan rohani yang pertama adalah komunitas dihajar oleh
iblis. Dan kita pun harus hati-hati di sini. Kalau kita izinkan, kita tidak mau berpersekutuan atau berkomunitas, sebenarnya kita lagi membuka celah untuk iblis masuk rong-rong kita. Karena hanya melalui inilah visi Tuhan itu bisa kita gapai. Ini jalur utama yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ketika iblis menghajar komunitas yang dimiliki oleh Adam, Hawa, dan Kain Habel, akhirnya nanti kalau kita lebih detail nanti di dalam Kejadian 4, Lamek itu ngomong kalau Kain membunuh dan dia dihukum Tuhan sebeginian, tapi kalau Lamek membunuh hukumannya menjadi sebeginian. Jadi kehilangan arah. Tapi bersyukurnya nanti di dalam Kejadian 4 ayat 25 sampai 26, Tuhan akhirnya memberikan keturunan lagi kepada kepada Adam yang bernama Set. Nanti 26 itu dari Set lahirlah Enos, lalu anak-anak Enos lah mulai memanggil nama Tuhan. Jadi dimulai lagi generasi yang baru yang berkomunitas memanggil nama Tuhan. Luar biasa. Nanti kalau kita lihat juga nanti struktur Israel yang diajarkan oleh Jitro, ketika Musa tidak mengerti komunitas, soal struktur dalam komunitasnya, Jitro mulai mengajari Musa. Bisa kamu mati sendiri kalau kamu menjadi one man show. Tahu semua cerita itu ya? Akhirnya Musa ngomong, harus ada pemimpin sekian. Nanti lebih detail kita bahas ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Lalu, kalau kita lihat nanti 1 Petrus 4 ayat 10, itu juga mengajarkan ada manajer rumah tangga atau oikonomos kalau di bahasa Latinnya. Yang dari bahasa Yunani itu manajer rumah tangga. Satu kehidupan yang harus saling membangun. Atau kita buka aja dulu 1 Petrus 4 ayat 10. Kita buka ya. Ini menjadi ayat lain daripada 1 Petrus tadi itu. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke berapa tadi? Ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Saya baca untuk kita semua. Dikatakan begini. Layanilah seorang kan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seorang dengan kan yang lain. Jadi berkomunitas, berpersekutuan itu adalah supaya kita saling melayani. Itu yang saya ngomong tadi. Prinsip yang harus kita miliki berpersekutuan inilah bagaimana, bukan bagaimana supaya saya mendapat berkat, tapi bagaimana saya supaya menjadi berkat. Dan itu kita harus mulai bangun mental-mental seperti ini. Ketika kita bahas keuangan, selalu saya katakan born to bless. Kita lahir untuk menjadi berkat. Dan dalam persekutuan memang kita harus bangun prinsip itu. Berkat, kita menyanyi, kita memuji, dan lain sebagainya. Lalu saudara-saudaraku, kita akan bahas ini nanti secara detail setiap hari Jumat sampai kita menemukan sarinya. Tapi intinya malam hari ini yang saya beritahu adalah tujuan Tuhan untuk kita adalah supaya kita menjadi keluarga dalam kerajaan Allah yang istilahnya disebutkan malam hari ini menjadi komunitas atau satu kehidupan saling kebergantungan satu yang lain, satu kehidupan kita saling melayani satu yang lain, satu kehidupan kita saling mendorong satu dan yang lain, satu kehidupan kita saling peduli satu dan yang lain, satu kehidupan yang jujur, tidak ada dusta, yang betul-betul transparan, saya bisa dikoreksi, saya juga bisa mengoreksi, satu kehidupan yang saling membina, satu kehidupan yang saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan di dalam kasih yang mesra. Saudaraku, inilah yang dialami dulu oleh gereja mula-mula di dalam Kisah 2 dan Kisah 4. Itu sebabnya mereka menjadi komunitas yang menciptakan pergerakan. Karena mereka menjadi keluarga yang saling peduli satu dengan yang lain. Sehingga oleh itulah kasih Allah nyata, lalu ada revival. Saudara yang selalu berdoa supaya terjadi revival, inilah kuncinya. Kuncinya adalah kita hidup di dalam kejujuran, kita hidup di dalam terang, kita hidup di dalam kasih, dan kita hidup peduli seorang dengan yang lain. Ada satu prinsip bagaimana saya supaya menjadi berkat. Ketika ini kita kerjakan, saudaraku, di dalam Alkitab dikatakan bahwa kesatuan itu akan menjadi
kuasa yang sangat dahsyat akan menjadi alat Tuhan untuk luar biasa menyatakan kuasanya di muka bumi ini. Dan Tuhan lagi mencari orang-orang yang mau berkomunitas, berpersekutuan, menjadi sehati dengan Tuhan. Ada persekutuan yang sehati untuk Tuhan pakai menyatakan kuasanya yang dahsyat itu. Dan saudara dan saya harus siap untuk itu. Karena Kota Malang harus betul-betul menciptakan revival. Dan kita mulai dari komunitas kita ini, Imam Rajani. Darah Yesus akan mengalir ketika ini kita kerjakan. Dan saya sudah katakan tadi, fungsi darah itu akan kita nikmati terus menerus. Kita akan bertumbuh luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita akan menikmati Roh Kudus itu terus menerus. Karena O2 itu kan dibawa oleh darah Yesus itu. Dan kita, suhu atau temperatur rohani kita akan sehat. Tidak suam-suam kuku. Dan ini luar biasa sekali, saudara. Luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Saya berharap kita bisa menangkap ini sekalipun hanya sederhana. Tetapi karena keterbatasan rekaman, tidak bisa panjang dan tidak bisa dikirim di WA. Tapi minggu-minggu selanjutnya kita akan lebih detail lagi membahas ini, supaya betul-betul kita menikmati sesuatu yang luar biasa, dan melalui kita terjadi pergerakan, dan melalui kita nama Tuhan dimuliakan, dan melalui kita berkat-berkat Tuhan juga nyata. Karena dalam komunitas itu, kisah 2, kisah 4, permulaan gereja-gereja itu, gereja mula-mula itu, di samping mereka menyatakan kuasa yang dahsyat, hadirat Tuhan yang ada di dalam komunitas itu persekutuan juga adalah hadirat Tuhan yang menarik banyak orang, absorb, dan juga menarik berkat-berkat. Dan kita harus kerjakan ini. Siapkan hati saudara untuk kita lebih maju bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, mengucap syukur buat malam hari ini. Kami Okumene Imamat Rajani boleh memanjatkan doa dan syukur hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada banyak pokok doa yang akan kami doakan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengabulkan doa kami dan semuanya membawa kebaikan ya Tuhan. Pertama Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami mohon Engkau membekali untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga pejabat pemerintahan sampai dengan RT RW ya Tuhan, supaya mereka mempunyai roh yang takut akan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan memulihkan ekonomi, kesehatan, dan politik ya Tuhan untuk rakyat Indonesia, supaya keadaan semakin membaik. Kami juga berdoa untuk tim dokter maupun tim medis, suster, dan sukarelawan yang memberikan waktunya untuk menolong dan merawat pasien COVID Tuhan dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan melindungi mereka dari virus COVID dan Tuhan mengcover semua anggota keluarganya Tuhan, supaya mereka semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota Okumene Imamat Rajani. Kami rindu bahwa kami selalu sehat jasmani maupun rohani. Berkati untuk usaha pekerjaan dari para anggota ya Tuhan, supaya berjalan dengan lancar dan berhasil. Dan kami terus menjaga prokes dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan kami mohon bahwa perekonomian kami untuk semua anggota semakin Kau pulihkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengarkan doa kami ya Tuhan. Dan untuk program PPKM yang saat ini sedang berjalan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menolong dan supaya program ini bisa dipatuhi oleh semua pihak yang terkait dan berhasil dilakukan ya Tuhan, supaya keadaan kembali pulih seperti sedia kala. Tak lupa kami juga mendoakan untuk anak-anak kami ya Tuhan, supaya mereka bisa sekolah dan belajar secara online untuk saat ini, dan mereka mempunyai tanggung jawab yang besar untuk belajar dengan sungguh-sungguh
demi masa depan mereka yang cerah dan penuh harapan, dan mereka boleh menjadi anak-anak-Mu yang setia dan kuat imannya kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ke depan Engkau terus memberkati anak-anak kami supaya menjadi anak-anak Allah yang semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk para misionaris, Bapak Ahmad, Bapak Cherry yang ada di Afghanistan. Kiranya pelindungan-Mu Tuhan sempurna atas mereka. Tak lupa kami juga berdoa untuk Yosua yang akan wisuda 27 Oktober ini ya Tuhan. Kami mohon supaya acara bisa berjalan dengan lancar, baik itu online ataupun ragawi, dan Engkau tolong supaya Yosua mendapatkan penempatan tugas pekerjaan yang baik Tuhan. Dan biarlah Engkau terus memberkati adik Yosua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa supaya program vaksin ini ya Tuhan bisa berjalan dengan lancar dan juga semakin merata di semua tempat, bahwa semua orang sadar bahwa akan pentingnya vaksin ya Tuhan untuk mencegah penularan COVID-19 ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan selesaikan persekutuan kami pada kami. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu. Kami bersyukur untuk pencerahan firman-Mu. Dan buatlah kami menjadi rumah rohani-Mu ya Tuhan. Menjadi komunitas persekutuan di mana kami boleh saling bersekutu, saling terikat, saling memberikan kasih, saling menguatkan, saling menasihati dalam kasih mesra, sehingga darah-Mu mengalir dan kami menikmati Engkau dari hari ke hari. Dan hanya kami melihat kuasa-Mu besar dalam kesehatan, kami melihat kasih-Mu yang luar biasa. Pakai kami terus Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, urapi kami terus dan pakai kami terus, karena kami mau Tuhan pakai. Dan akhirnya Bapa, arahkanlah tangan-Mu sekali lagi pada setiap kami, dan saya hamba-Mu yang angkat tangan. Bila damai sejahtera yang melampaui semua akal itu Engkau limpahi kepada setiap kami. Dan kami terimalah itu melalui penyertaan Yesus Kristus dan persekutuan Roh-Mu. Dari hari ke hari kami terima ini, kami alami ini. Kami kuat di dalam Tuhan dan kami mau jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.